Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimat tauhid li ibadihi hirja wa husna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin malam Selasa Musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri rahimahumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghaffur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita, baginda yang mulia tercinta, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yaitu orang-orang yang beriman, yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang hadir di mushola yang kita cintai ini mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian kita pada malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semua yang hadir juga keluarga kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita yang saat ini sedang sakit, baik sakit zahir ataupun batin, kita doakan semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan
kembali beraktivitas beribadah sebagaimana biasanya. Bidil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Darah daging habaib, darah dagingnya Nabi, dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap mati perangi yang menyakiti habaib dan ulama kekasih Nabi. Para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai musuh-musuhku, sahid aku rindu dengan membela habaib dan ulama pewaris Nabi. Kami siap mati membela habaib kami. Kami siap mati membela ulama kami. Para habaib dan ulama teladan kami. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tamsuru biha abid ridisiha wa ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai para pemuda, mari bela agama, mari bela ulama pewaris para nabi. Kami siap mati membela agama kami. Kami siap mati membela ulama kami. Para habaib dan ulama komando
riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa ikrati ahabba ilaihi min ikratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Kata Nabi dalam hadis ini, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman salah seorang di antara kalian, sehingga aku, kata beliau, lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian keluargaku, kata beliau, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keluarganya sendiri. Dan anak cucuku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anak cucunya sendiri. Dan dzurriyyahku atau keturunanku, yaitu para habaib, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunannya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila, dapatlah kita simpulkan bahwa keimanan kita akan menjadi sempurna. Iman kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita sudah mampu, sudah bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, manakala kita sudah mampu, sudah bisa mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, iman kita akan sempurna. Iman kita akan diterima oleh Allah manakala kita sudah mampu, kita sudah bisa mencintai anak cucu Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada anak cucu kita sendiri. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, keimanan kita akan sempurna manakala kita sudah mampu, sudah bisa mencintai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para habaib yang di dalam tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita daripada kepada keturunan kita sendiri. Apabila kita sudah mampu mengaplikasikan, merealisasikan, mengimplementasikan, memanifestasikan empat hal yang tadi, yaitu meletakkan kecintaan kita
kepada Rasulullah melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, meletakkan kecintaan kita kepada ahlul bait beliau melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita sendiri, meletakkan kecintaan kita kepada anak cucu beliau melebihi kecintaan kita kepada anak cucu kita sendiri, meletakkan kecintaan kita kepada keturunan Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada keturunan kita sendiri. Apabila jikalau umpama misalnya seandainya kita sudah mampu melakukan hal ini, itu pertanda iman kita mencapai kesempurnaan. Berarti rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada ahlul bait beliau, rasa cinta kepada anak cucu beliau, rasa cinta kepada dzurriyyah beliau, kepada keturunan beliau, kepada para habaib yang ada di dalam hati kita, itu bisa menjadi tolok ukur, bisa menjadi barometer, bisa menjadi ukuran terhadap sempurna atau tidaknya iman yang ada di dalam hati kita. Orang yang beriman, yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, orang yang beriman yang benar-benar cinta kepada ahlul bait Rasulullah, orang-orang yang beriman yang benar-benar cinta kepada anak cucu Rasulullah, orang-orang yang beriman yang benar-benar cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah, pasti dia akan melaksanakan, mengamalkan, mengikuti, mencontoh, menteladani apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga oleh ahlul bait beliau, juga oleh anak cucu beliau, juga oleh dzurriyyah beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya rasa cinta kepada beliau, adanya rasa cinta kepada ahlul bait beliau, adanya rasa cinta kepada anak cucu beliau, adanya rasa cinta kepada keturunan beliau, itu menunjukkan adanya iman di dalam hati kita. Orang yang di dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, orang yang di dalam hatinya sama sekali tidak ada cinta kepada ahlul bait beliau, jangankan ada rasa cinta kepada ahlul bait beliau, kepada Rasulullah saja sama sekali tidak ada rasa cinta, apalagi kepada ahlul baitnya, apalagi kepada anak cucunya, apalagi kepada keturunannya. Orang yang sama sekali di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, itu menunjukkan imannya tidak sempurna, itu menunjukkan imannya rusak. Lawan dari kata cinta adalah benci. Orang yang cinta tentu dia akan benci. Orang yang benci tentu dia akan cinta. Maka lawan dari kata cinta adalah benci. Lawan dari kata benci adalah cinta. Kalau di hati kita sama sekali tidak ada rasa cinta kepada Nabi kita, berarti kita membenci Nabi kita. Nah, kalau sudah ada rasa benci kepada beliau, kalau sudah ada rasa benci kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, itu menunjukkan, itu suatu pertanda, itu suatu bukti bahwa iman kita sudah rusak. Kalau imannya rusak, kalau imannya keropos, maka seluruh amal kebaikan yang dilakukannya, maka seluruh amal ibadah yang dikerjakannya, maka seluruh amal soleh yang diperbuatnya selama hidupnya di alam dunia, dari mulai balik sampai mati, semuanya akan menjadi sia-sia, sama sekali sedikit pun tidak ada nilainya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Maka akhirnya kita termasuk minal khasirin, termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka akhirnya nanti di hari kiamat kita akan termasuk minal hasirin, termasuk orang-orang yang akan menyesal. Yuk,
Kita jaga keimanan kita. Kita sempurnakan keimanan kita dengan cara menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah. Yuk, kita jaga keimanan kita, kita sempurnakan keimanan kita dengan cara menjaga kecintaan kita kepada ahlul bait beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau. Nanti orang-orang yang ketika hidup di alam dunia mereka benar-benar mencintai Rasulullah, mencintai ahlul bait beliau, mencintai anak cucu beliau, mencintai dzurriyyah beliau atau keturunan beliau, nanti di hari kiamat Rasulullah akan mengatakan kepada Allah, "Udzakkirukumullah bi ahli baiti, udzakkirukumullah bi ahli baiti." Dikatakan 2 kali oleh Rasulullah kepada Allah. Aku, kata Rasulullah, sebut nama-namamu di hadapan Allah sebagai umatku, karena kalian semuanya mencintai ahlul baitku, mencintai keluargaku. Jadi boleh jadi di hari kiamat nanti, boleh jadi kita enggak diakui oleh beliau sebagai umatnya apabila kita tidak mencintai keluarganya. Tidak diakui oleh beliau sebagai umatnya apabila kita tidak mencintai anak cucunya. Tidak diakui oleh beliau sebagai umatnya di hari kiamat apabila kita tidak mencintai keturunannya, yaitu para bayi. Apabila kita membenci ahlul bait beliau, membenci anak cucu beliau, membenci keturunan beliau, mencaci maki keturunan beliau, menghina keturunan beliau, maka boleh jadi kita nanti oleh beliau tidak diakui sebagai umatnya, karena adalah merupakan kebohongan besar, adalah merupakan kedustaan besar bagi siapapun yang mengatakan aku cinta Rasulullah, tapi kenyataannya dia membenci keluarga Rasulullah. Dia katakan aku cinta Rasulullah, tapi kenyataannya, realitanya dia membenci anak cucu Rasulullah. Dia katakan aku cinta Rasulullah, tapi realitanya, ucapan-ucapannya, sikap-sikapnya, perbuatan-perbuatannya membenci keturunan Rasulullah. Itu adalah merupakan kedustaan besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah berdusta besar kepada Rasulullah dengan mengatakan aku cinta Rasul, tapi keluarga Rasul dibenci. Aku cinta Rasul, tapi anak cucu Rasulullah dibenci. Aku cinta Rasul, tapi keturunan Rasul dicaci maki, dihina. Ma'asyiral muslimin, hati-hati antara rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah, antara rasa cinta di hati kita kepada ahlul bait beliau, antara rasa cinta di hati kita siapa? Kepada anak cucu beliau, antara rasa cinta di hati kita kepada keturunan beliau, kepada dzurriyyah beliau yaitu para baik, itu ada hubungannya sangat erat dengan keimanan kita. Sehingga menurut hukum agama tidak disebut orang beriman kepada Allah, tidak disebut orang beriman kepada Rasulullah, dan tidak dikatakan, tidak disebut sebagai orang yang beriman kepada rukun iman yang lainnya yang jumlahnya ada 6, manakala seseorang itu sama sekali di hatinya tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, dan tidak dikatakan cinta kepada Rasulullah manakala seseorang itu di hatinya tidak ada cinta kepada keluarga Rasulullah, manakala di hatinya tidak ada cinta kepada anak cucu Rasulullah, manakala di hatinya tidak ada rasa cinta kepada keturunan Rasulullah. Mereka tidak dikatakan cinta, walaupun mereka mulutnya mengatakan aku cinta Rasul. Itu adalah merupakan kedustaan besar, kebohongan
terbesar yang dilakukannya kepada Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas dalam hadis tadi yang saya bacakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa ikrati ahabba ilaihi min ikratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Ini hadis, ini ucapan Rasulullah, ini sabda Rasulullah berdasarkan wahyu Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila an Ali bin ayatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Makanya Rasulullah pernah berpesan, Rasulullah pernah menyampaikan wasiat kepada seluruh manusia yang beragama Islam. Rasulullah pernah menyampaikan pesan, pernah menyampaikan wasiat kepada seluruh umat manusia yang beriman, kepada seluruh umat manusia yang mengaku sebagai umatnya beliau dan mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat. Beliau sampaikan pesan untuk mereka, beliau sampaikan wasiat beliau kepada mereka. Apa wasiat beliau untuk mereka, untuk umatnya? Kata beliau, istamsiku bi kitabillahi ta'ala wa bi ahli baiti. Ini wasiat Rasulullah kepada kita, kepada umat Islam, kepada seluruh orang-orang mukmin. Kata beliau, istamsiku bi kitabillahi ta'ala wa bi ahli baiti. Apa itu artinya? Istamsiku itu artinya berpegang teguhlah kalian. Jadi kita semuanya sebagai umatnya oleh Rasulullah diperintahkan agar hendaknya berpegang teguh kepada apa? Pertama, bi kitabillahi ta'ala, kepada kitab Allah Ta'ala, yaitu kepada kitab suci Al-Quran. Wajib bagi setiap orang yang beriman selama hidupnya di alam dunia agar tetap berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu kan kalamullah. Kalamullah allati unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bi tilawati. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah, pangandika Allah, kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui wasitoh, melalui wasilah, melalui perantaraan malaikat Jibril, yang apabila Al-Quran dibaca itu menjadi ibadah. Bahkan membaca Al-Quran walaupun hukumnya tidak wajib, walaupun hukumnya sunnah, tapi ibadah sunnah yang paling afdol, ibadah sunnah yang paling utama, ibadah sunnah yang paling istimewa, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah. Rasulullah bersabda, afdol ibadati ummati tilawatil Quran. Afdol ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku, umat Islam, yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah, walaupun status hukumnya sunnah, kata beliau adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Tapi perlu saya terangkan, membaca Al-Quran itu bahasa Arabnya ada dua. Yang pertama qiraatul Quran, yang kedua tilawatul Quran. Itu dua-duanya mengandung arti membaca Quran. Baik qiraatul Quran maupun tilawatul Quran, itu dua-duanya mengandung arti membaca Al-Quran. Namun ada perbedaan.
Kalau yang dimaksud qiraatul Quran itu membaca Al-Quran tanpa memahami isinya, tanpa mengerti isi ayatnya, semata-mata hanya sekedar baca Quran saja. Tapi ayat-ayat Quran yang ia baca dia nggak paham isinya apa. Nah itu disebut qiraatul Quran. Tapi kalau tilawatul Quran, membaca Al-Quran dengan memahami isi kandungannya, membaca Al-Quran dengan mengerti isinya. Jadi tidak hanya semata-mata membaca Quran saja, akan tetapi juga ia paham isinya dan ia mampu mengaplikasikan, mampu merealisasikan, mampu mengimplementasikan, mampu memanifestasikan, mampu menerjemahkan isi kandungan Al-Quran. Dia terjemahkan, dia terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia benar-benar merasakan bahwa hidupnya dibimbing oleh Allah, sehingga dia benar-benar merasakan bahwa Allah itu benar-benar pedoman hidupnya, petunjuk hidupnya, pemimpin hidupnya. Nah, menurut para ulama, lebih besar pahala tilawatul Quran daripada pahala qiraatul Quran. Karena kalau qiraatul Quran hanya membaca Quran saja, tapi nggak paham isinya. Tapi kalau tilawatul Quran, membaca Quran dengan memahami isinya, maka tilawatul Quran pahalanya lebih besar. Maka dalam hadis ini dikatakan afdhalu ummati tilawatul Quran. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menggunakan kata-kata qiraatul Quran. Dalam hadis ini Rasulullah tidak mengatakan afdhalu ummati qiraatul Quran, tidak. Tapi yang beliau katakan dalam hadis ini afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran, tilawah Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita. Istamsiku bi kitabillahi ta'ala. Berpegang teguhlah kalian kepada kitabullah ta'ala, kepada kitab Allah ta'ala, yaitu Al-Quran. Cintailah Al-Quran sebelum mencintai bacaan-bacaan yang lainnya. Ciumlah Al-Quran sebelum mencium bojo dicium melulu, apa nggak pernah dicium. Padahal nanti yang akan menerangi kita dalam tubuh kita bukan istri kita, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita cium itu akan menerangi dalam tubuh kita, akan menemani kita dalam kubur. Al-Quran yang kita baca dalam dunia itu akan membuat alam kubur kita luas, diluaskan oleh Allah, diterangkan, dijadikan taman surga. Al-Quran yang kita baca di alam dunia itu akan menolong kita nanti di hari kiamat, manakala kita melintas meniti di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju surga. Yang di bawah jembatan itu api neraka berkobar-kobar, apabila jatuh pasti jatuh ke dalam kobar api neraka dan tidak ada yang mampu menolongnya. Kalau kita di alam dunia rajin baca Quran, apalagi mampu tilawatul Quran, apalagi mampu mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menolong kita nanti hari kiamat. Kata Nabi dalam hadis, qadahu ilal jannah. Al-Quran yang kamu imani, Al-Quran yang kamu cintai, Al-Quran yang kamu baca, Al-Quran yang kamu jadikan pedoman hidup, way of life, Al-Quran yang kamu jadikan imam, nanti qadahu ilal jannah akan menuntun kamu untuk masuk ke dalam surga. Istri kita di akhirat belum tentu bisa menuntut kita ke surga. Jangankan menuntut kita ke surga, untuk dirinya sendiri belum tentu dia ke surga. Apalagi kalau istri yang durhaka sama suami, haram masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Ini perintah Rasulullah kepada kita. Apa kata beliau? Iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepadamu nanti di hari kiamat memberikan syafaat
memberikan pertolongan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bila hati sedang sedih, namanya juga manusia, kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang, gembira, bahagia. Ada musibah sedih, anak meninggal sedih, istri meninggal sedih, orang tua meninggal sedih. Itu naluri manusia. Kalau dikasih naluri rasa sedih, rasa senang, rasa kesal atau marah, itu pasti ada pada setiap individu manusia. Bila hati rasa sedih karena dilanda duka, bila hati rasa pilu merana dirundung rindu, ambillah air wudu lalu membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita imani, kapanpun dibaca, dimanapun dibaca, selama tempat-tempat itu tempat suci, maka akan turun rahmat Allah. Dan orang-orang yang sedang membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang sedang berada dalam rahmat Allah. Maka Allah turunkan ketenangan di hati mereka, Allah turunkan ketentraman di batin mereka, Allah turunkan kedamaian di jiwa mereka. Ketenangan, ketentraman, kedamaian hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan pertama untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Maka kata Nabi, apabila engkau ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin bersua dengan Allah, ingin ngobrol dengan Allah, kata Nabi, man arada ayyakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah supaya lebih dekat lagi kepada Allah, falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah dia selalu membaca Al-Qur'an. Malam ini kita duduk dengan niat menghadiri pengajian rutin di Mushola Istiqomah, itu pun sama dapat pahala-pahala baca Quran. Karena yang saya sampaikan, yang saya terangkan, itu semuanya berdasarkan Al-Quran. Jadi duduk di pengajian itu dapat pahala-pahala baca Quran. Karena kita duduk pengajian mendengarkan apa? Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Sudahlah kita malas baca, malas juga hadir. Lah, nanti kita mengharapkan syafaatnya dari siapa di hari kiamat? Demikian. Oleh karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Para jamaah, mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di alam kubur kami sebagai teman kami, dan jadikanlah Al-Quran di hari kiamat sebagai penolong bagi kami. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.